Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh RI melepas ratusan petugas penyelenggara ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Petugas haji perempuan mendapatkan porsi lebih besar dari tahun sebelumnya demi mendukung tema haji tahun ini, ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia melepas sebanyak 322 petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Lantunan doa mengiringi perjalanan rombongan para petugas haji menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Keberangkatan para petugas haji ini lebih cepat beberapa hari sebelum calon jemaah haji kloter pertama gelombang 1 tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, saat ini saya bersama dengan para petugas haji lainnya sudah bersiap untuk terbang menuju ke bandara di Mekah, Arab Saudi. Nantinya kami para petugas akan dibagi menjadi dua dakar bandara dan juga dakar Madinah. Nantinya para petugas haji Dakar Bandara dan Madinah akan mengecek kesiapan semua layanan menyambut kedatangan para calon jemaah haji gelombang 1 yang akan tiba di Madinah. Mengusung tema haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas haji perempuan kali ini mendapat porsi lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan kita ketahui juga bahwa tahun ini jemaah haji kita itu adalah banyak yang perempuan, dan selain perempuan juga mereka adalah lansia. Saya sebagai tenaga kesehatan itu merasa bahwa ibu-ibu atau jemaah perempuan ini akan lebih nyaman, akan lebih terbuka dengan sama-sama perempuan. Jadi saya merasa sangat penting dong kita sebagai perempuan itu untuk mendampingi para jemaah haji. Diharapkan para petugas haji dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada para calon jemaah haji dengan baik dan sesuai syariat. Dari Jakarta, Eti Juwitasari melaporkan. Keberangkatan jemaah haji 2026 dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menghadirkan kemudahan melalui layanan Mekah Route di Terminal 2. Melalui layanan ini, proses keimigrasian tidak lagi dilakukan saat jemaah tiba di Arab Saudi, melainkan sudah selesai di Indonesia sebelum keberangkatan. Pada musim haji tahun ini, imigrasi Soekarno-Hatta akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Bekasi, dan Cipondoh. Para jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines untuk menuju Tanah Suci pada 22 April mendatang. Pihak imigrasi telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari aspek operasional, personel, hingga pengamanan keimigrasian. Melalui layanan imigrasi ini, jemaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian ulang. Layanan ini, jamaah Indonesia yang tiba di Arab Saudi dapat langsung melanjutkan perjalanan ke pemondokan tanpa harus melalui pemeriksaan keimigrasian pada saat kedatangan di Arab Saudi. Dengan skema ini, proses keberangkatan menjadi lebih cepat, lebih teratur, dan lebih nyaman bagi seluruh calon jamaah haji. Presiden Prabowo Subianto memberi arahan kepada 500 ketua DPRD se-Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam retret di Akademi Militer Magelang. Presiden mengungkapkan dirinya memilih untuk hadir langsung di sana, sebab ia menilai pembekalan ini penting bagi kemajuan daerah dan bangsa. Ia juga menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam arahannya, para pimpinan DPRD disebut sebagai patriot bangsa. Pertemuan kemudian dilanjutkan tertutup untuk pembahasan lebih lanjut. Waktu saya diminta hadir dan saya diberitahu tentang acara ini, ada juga sebagian staf saya yang menyarankan, Pak, bisa diwakili Pak, enggak usah Bapak langsung. Tapi setelah saya mengetahui bahwa di sini adalah seluruh
Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, saya anggap penting dan tepat kalau saya hadir langsung. Karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu peranggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot. Saya juga ke sini dengan peranggapan bahwa kita cinta tanah air kita. Kita cinta bangsa kita. Kita cinta rakyat kita. Kementerian Luar Negeri RI menindaklanjuti respon positif pemerintah Iran dalam upaya membebaskan 2 kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz. Pada kemarin Kamis, juru bicara Kemlu RI Fad Nabil mengatakan tindak lanjut tersebut dilakukan dengan memantau kondisi kedua kapal Pertamina serta memastikan kesiapan teknis agar kedua kapal itu dapat berlayar dengan lancar begitu mendapat lampu hijau. Kesiapan teknis yang dimaksud antara lain meliputi kesiapan kru serta asuransi pelayaran. Nabil pun juga menjelaskan Indonesia terus menegaskan pentingnya Selat Hormuz sebagai kawasan aman terbuka dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai ketentuan hukum internasional. Indonesia juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menegaskan keselamatan pelaut menjadi prioritas semua pihak. Indonesia terus menegaskan bahwa penting menjaga bahwa saat ini aman, terbuka, dan dapat dilalui oleh pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional. Dan dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, kita juga Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pihak termasuk Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran untuk menindaklanjuti sinyal positif yang telah disampaikan pemerintah Iran pada pertengahan Maret lalu khususnya bagi kapal Pertamina, dan kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis termasuk kesiapan kru, asuransi dan sebagainya agar kedua kapal tersebut dapat melintas dengan lancar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia memastikan impor minyak mentah dari Rusia akan masuk ke Indonesia pada bulan April ini. Selain crude oil atau minyak mentah, pemerintah juga tengah memfinalisasi kesepakatan pasokan LPG dari Rusia guna memenuhi kebutuhan domestik yang kian meningkat. Diketahui kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gejolak pasokan di pasar energi dunia. Selain itu pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan impor pada satu negara tertentu. Dengan adanya tambahan pasokan dari Rusia, pemerintah berharap ketahanan energi nasional tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani. Kalau untuk crude mungkin bulan-bulan ini bisa jalan. Udah bisa dikirim ke sini maksudnya? Insya Allah. Kalau LPG, Pak? LPG masih dalam finalisasi. Finalisasi. Kalau dari pemerintah targetnya kapan? Lebih cepat, lebih baik. Masih dari konflik dampak dari Timur Tengah, tingginya harga biji plastik di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang tidak menentu mulai berdampak pada pedagang perabot rumah tangga. Para pedagang harus bertahan agar tidak terus merugi. Situasi sulit kini dihadapi Iksan Aprianto, seorang pedagang perabot rumah tangga kaki lima yang biasa berkeliling di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejak harga biji plastik di pasaran terus naik akibat ketegangan di Timur Tengah, harga perabot rumah tangga berbahan plastik di tingkat distributor juga ikut merangkak naik. Kondisi ini membuat Iksan kebingungan namun tak berani menaikkan harga jual karena khawatir ditinggal konsumen. Meski tidak menaikkan harga, lemahnya daya beli masyarakat saat ini membuat penjualan tetap menurun. Jika kondisi ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin jika Iksan dan pedagang perabot rumah tangga lainnya akan gulung tikar. Susah, ya, tetap harga segitu. Jadi untung kita itu buat ngombokin modal itu. Saat ini Indonesia masih bergantung pada impor nafta sebagai bahan baku utama biji plastik khususnya dari kawasan Timur Tengah. Namun pasokan kini terganggu akibat konflik geopolitik yang mempengaruhi jalur distribusi di wilayah itu. Karena itu pemerintah memastikan akan mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara. Karena kita mencari
alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, memang sudah dapat, cuman kan mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga karena kan berpindah, dan sekarang kondisi perang kan mungkin pengapalan juga agak lama. Krisis bahan baku plastik tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga negara produsen besar lainnya. Untuk saat ini, industri dalam negeri masih mengandalkan persediaan yang tersisa sambil menunggu realisasi impor baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait harga sembako, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prasetyadi di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Ya, selamat siang Bagus. Menurut pantauan Anda, bagaimana dengan harga sembako di sana saat ini? Baik, Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk terkait harga dari beras, gula, dan minyak goreng. Saat ini saya tepat berada di Pasar Kopro, Tomang, Jakarta Barat untuk memantau kenaikan harga barang pokok masyarakat. Di mana saya memantau emang ada kenaikan dari harga beras dan gula dan juga minyak goreng. Itu disebabkan kenaikannya karena adanya kenaikan harga pokok plastik. Di mana harga plastik kita tahu sendiri, Sabrina dan pemirsa, ada kenaikan sebesar 50% dan tentunya itu membuat para pedagang juga ikut menaikkan harga beras, gula, dan minyak goreng. Tepat saya mengabarkan saat ini di Pasar Tomang, Jakarta Barat, untuk harga beras medium sendiri saat ini ada kenaikan dari harga 15.000 dan juga menjadi 16.000 per kilogram. Sementara itu untuk beras premium ada kenaikan juga dari harga 18.000 menjadi 19.000, Sabrina dan juga pemirsa. Ada kenaikan di pasar ini untuk dua jenis beras ini sebesar Rp1.000 per kilogram. Dan para pedagang di Pasar Tomang sendiri mengaku harga beras premium sempat dijual lebih tinggi dari harga normal tergantung dari pasokan dan distributornya. Tak hanya beras dan juga itu pemirsa dan Sabrina, harga gula pasir juga mengalami kenaikan. Untuk gula curah naik dari harga normal 18.000 menjadi 19.000. Ada kenaikan Rp1.000 dari harga normal, dan juga untuk minyak goreng ada kenaikan dari harga 23.000 menjadi 25.000. Dan untuk harga kenaikan dari bahan pokok, saya coba mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Kopro Tomang, Jakarta Barat ini. Halo, selamat siang Mas. Mas, ini saya mau menanya harga-harga pokok atas kenaikan harga plastik sendiri bagaimana saat ini? Kalau untuk plastik kenaikannya gila-gilaan ya. Dia hampir 50% ya kenaikannya. Soalnya dari yang plastik tomat aja saya biasa jualnya di harga 10.000, sekarang udah mencapai 15.000. Untuk kenaikan pasir, maksud kami plastik, ada kenaikan sendiri untuk dari harga beras, gula, dan minyak goreng? Ada sih ya, kalau untuk gula dia per karungnya aja itu yang curah udah kenaikannya 50.000. Ya, saya untuk beras? Kalau untuk beras ada juga sih, biasanya saya jual ada yang 75, sekarang udah nyentuh 80.000. Gitu. Ya. Dan untuk gula? Kalau untuk gula itu dia, saya biasanya harga jual ecerannya 18.000, sekarang 19.000. Ya. Kan ini banyak yang mengeluh para pedagang dan pembeli. Ada harapan nggak Mas untuk kedepannya buat pemerintah? Ada sih, mungkin bisa mencari solusi lagi ya, biar masyarakat juga daya belinya makin meningkat lagi gitu. Kalau dengan adanya kenaikan ini kan daya jual juga nggak terlalu begitu ramai juga. Ya. Terima kasih. Oke, Mas, ya, Pak. Mas Jum. Baik, baik, Sabrina dan pemirsa, itu ada pengakuan dari Mas Jum, salah satu pedagang yang menjual beras, minyak, dan juga gula, dan berharap untuk pemerintah untuk segera menstabilisasikan harga untuk tidak memberatkan masyarakat ke depannya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bagus melaporkan langsung dari Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.